Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah curahkan kepada kita semua. Nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, serta nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di hari dan fitri ini, kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah sholat Idul Fitri. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Artinya apa? Rasa syukur yang kita sampaikan itu adalah dari kita kembali kepada kita. Bersyukur atau tidaknya kita, Allah tetap kaya. Bersyukur atau tidaknya kita, Allah tetap terpuji. Namun bagaimana jika kita senantiasa bersyukur? Mudah-mudahan itu menjadi alasan, mudah-mudahan itu menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kata Allah, maka pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika sebaliknya, kalau kita kufur, mendapatkan nikmat tapi seolah-olah tidak mendapatkan nikmat, mendapatkan nikmat yang besar tapi kita senantiasa merasa kurang dan selalu mengeluh, maka bersiap-siaplah, kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Dia, sang pemimpin umat, sang pemberi syafaat, sang tauladan bagi umat, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan suci Ramadan akan tiba lagi di tahun depan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan? Apakah kita masih berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang akan datang? Tidak ada jaminan. Bisa saja bulan suci Ramadan yang kemarin adalah bulan suci Ramadan terakhir bagi kita. Bisa saja sholat Idul Fitri pada pagi hari ini merupakan sholat Idul Fitri yang terakhir bagi kita. Maka kalau itu terjadi, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala
adalah nilai-nilai dari bulan suci Ramadan yang kita terapkan kemarin selama 30 hari. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai ajal kita menjemput. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan pada saat bulan suci Ramadan kemarin, kita terapkan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Tapi dalam kesempatan khutbah pagi hari ini, khatib akan menyampaikan 5 hikmah daripada bulan suci Ramadan kemarin. 2 poinnya akan khatib jelaskan dari kegiatan kita pada malam hari, kemudian 2-nya khatib ambil dari kegiatan kita pada siang hari, dan yang satunya adalah kesimpulan dari 2 yang bermalam dan 2 yang siang hari. Adapun hikmah yang pertama adalah setiap malam di bulan suci Ramadan kita senantiasa datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, kemudian tarawih, kemudian witir, kemudian tadarusan Al-Quran, lalu subuhnya kita melaksanakan sholat subuh. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala ingin menumbuhkan, ingin supaya kita ini mencintai masjid ini, memakmurkan masjid ini. Masjid pada saat bulan suci Ramadan ramai dengan suara tasbih, tahmid, takbir, sholawatan, kemudian tadarusan Al-Quran atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi setelah selesai bulan suci Ramadan, masjid kembali sepi. Ini merupakan suatu kegagalan bagi kita dalam menerapkan nilai-nilai Ramadan. Keberhasilan Ramadan itu bukanlah ramainya masjid di bulan suci Ramadan, tidak. Bukan ramainya masjid pada 10 malam terakhir, tidak. Tetapi berhasilnya bulan suci Ramadan ini adalah ketika masjid mampu dimakmurkan setelah bulan suci Ramadan itu berlalu. Maka pada poin yang pertama ini, nilai Ramadan yang pertama ini, Allah ingin supaya kita memakmurkan masjid, mencintai masjid dengan cara sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sholat juga adalah merupakan tiang agama. Sholat juga adalah merupakan amal yang pertama kali dihisab. Musibah terbesar kita adalah musibah meninggalkan sholat. Kenapa Khatib mengatakan seperti itu? Iblis itu mendapatkan musibah yang besar, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia menolak sujud kepada Nabi Adam, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti kita menolak sujud. Tapi kalau iblis menolak sujud kepada sesama makhluk, tapi kalau kita menolak sujud kepada yang menciptakan kita, Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai itu terjadi. Semoga kita semua tidak termasuk pada orang yang menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah masih Khatib ambil dari kegiatan kita pada malam hari, bahwa setiap malam di masjid ini kita senantiasa bertemu dengan keluarga kita, dengan famili kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga, dengan sahabat, dan banyak lainnya. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita tetap menyambung silaturahim maupun silaturahmi, baik itu kepada keluarga maupun kepada sahabat ataupun kepada tetangga kita. Jangan sampai kegiatan silaturahim dan silaturahmi pada saat bulan suci Ramadan itu setelah selesai bulan suci Ramadan hilang atau selesai. Bahkan jangan sampai terjadi ada orang yang berani ataupun tega ataupun rela memutuskan tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun amal kita banyak, walaupun sholat kita bagus, sedekah kita banyak, baca Quran kita banyak, tapi kata Rasul, kalau orang memutuskan tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka dari itu,
selesai daripada sholat ini nanti, silakan kita sama-sama ikhlas mengulurkan tangan, saling bersalaman kepada jamaah yang ada di samping kiri dan samping kanannya. Karena kata Rasul, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan atau bersalaman, maka Allah menghapuskan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Karena dosa antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya ini tidak akan terhapus atau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kedua orang tersebut saling memaafkan. Tetapi kalau dosa kita kepada Allah, kita cukup bertobat dan minta ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau dosa sesama manusia, hendaknya kita harus saling meminta maaf terlebih dahulu, saling ikhlas meminta maaf. Kalau kita sudah saling memaafkan, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa kita tersebut. Selain itu, manfaat daripada silaturahim adalah untuk melapangkan rezeki kita. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayursaqalahu fi rizqi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia fal yasil rahimah, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Maka siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah senantiasa menjaga silaturahim. Namun di hadis ini bukan berarti ketika kita mendapat dipanjangkan umur kita, bukan berarti umur kita 50 kemudian setelah kita bersilaturahim lalu dipanjangkan menjadi 55, tidak. Tetapi sisa umur kita itu menjadi berkah. Kemudian rezeki juga begitu, rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang berkah. Karena kita tahu banyak orang yang rezekinya besar, rezekinya banyak tapi susah tidur, galau, cemas dan lain sebagainya. Tapi dengan kita bersilaturahim, insya Allah rezeki kita akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai atau hikmah Ramadan yang ketiga, patut ambil dari kegiatan kita pada siang hari. Di saat Ramadan kemarin, kita semua yang melaksanakan puasa ini, kita tahu makanan di rumah itu halal, tapi kita tidak berani memakannya. Kita tahu minuman di rumah itu halal, tapi kita tidak berani meminumnya, dan kita tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada poin atau nilai hikmah yang ketiga ini, Allah ingin supaya dengan kita berpuasa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis kita pada hari ini adalah krisis tidak takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Khotib mengatakan seperti itu? Kita bisa melihat, kalaulah manusia takut kepada Allah, niscaya tidak akan ada yang berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi ini. Kalau seorang suami takut kepada Allah, tidak akan mungkin suami menyia-nyiakan istrinya. Kalau seorang istri takut kepada Allah, tidak akan mungkin seorang istri akan mengkhianati suaminya. Kalau orang tua takut kepada Allah, tidak akan mungkin orang tua akan menelantarkan anak-anaknya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, tidak akan mungkin seorang anak itu akan durhaka kepada orang tuanya. Kalau seorang pemimpin takut kepada Allah, tidak akan mungkin seorang pemimpin itu akan menzalimi dan memakan hak-hak rakyatnya. Kalau seorang rakyat takut kepada Allah, tidak akan mungkin seorang rakyat itu akan berani melawan pemimpinnya dengan cara yang tidak benar. Maka dengan poin atau nilai hikmah yang ketiga ini, Allah ingin supaya kita takut kepada Allah. Maka inilah yang harus kita tanamkan. Kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azabnya, takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Insya Allah kalau kita bisa mengamalkan ini sampai akhir hayat kita, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai atau hikmah Ramadan yang keempat ini dari kegiatan kita pada siang hari. Setiap hari di bulan suci Ramadan pada siang harinya kita disuruh melaksanakan puasa. Kita disuruh lapar, kita disuruh dahaga, menahan diri dari segala sesuatu supaya puasa kita tidak batal. Apa maknanya? Allah ingin supaya kita bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau kita melaksanakan puasa, kita berlapar-lapar hanya siang hari saja di bulan suci Ramadan, dan itu hanya 1 bulan saja selama 12 bulan. Tapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, bukan hanya pada siang hari bulan suci Ramadan, tapi bahkan setiap hari di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, bahkan malam pun mereka kelaparan. Maka Islam bukanlah agama yang egois. Islam tidak akan mengakui keimanan seseorang jika ia tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu menyayangi saudaramu ma yuhibbu li nafsi, seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Maka setelah kita bisa merasakan perasaan orang lain, setelah kita bisa menyayangi orang lain, orang yang susah hidupnya daripada kita, perlu kita untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang di sekitar rumah kita. Maka kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Kalau kita sudah bisa merasakan, maka akan tumbuh rasa sosial yang ada di dalam diri kita. Setelah tumbuh rasa sosial, ingin membantu, maka bantulah mereka dengan cara apa yang kita bisa. Karena orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berbagi, maka keimanannya diragukan. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min alladzi yasba'u wajaruhu ja'un ila jambih. Bukan orang beriman orang yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Maka di sini, di poin yang keempat ini, nilai Ramadan yang keempat ini, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala peka terhadap lingkungan kita. Kalau ada orang susah makan, kita bagilah makan. Kalau ada orang susah minum, kita bagilah minum. Maka insya Allah itu akan menjadi amal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai atau hikmah Ramadan yang kelima ini adalah kesimpulan daripada 2 yang di malam dan 2 yang di siang. Adapun nilai yang terakhir atau yang kelima ini adalah mengajarkan kepada kita supaya tetap istiqomah, supaya tetap konsisten untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan kemarin. Artinya, kalau bulan suci Ramadan kita mengerjakan sholat 5 waktu, maka setelah selesai bulan suci Ramadan pun kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah wajib hukumnya. Meninggalkan sholat 5 waktu, dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada mencuri, dosanya lebih besar daripada minum khamar. Maka setelah sholat 5 waktu masih bisa kita lakukan, kemudian apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Sholat tarawih. Maka sholat tarawih itu bisa kita ganti atau kita laksanakan sholat-sholat lain di malam lainnya dengan sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat dan lain sebagainya. Kemudian siangnya bisa juga sholat duha. Kemudian kita tetap istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian di bulan suci Ramadan kita gemar bersedekah, walaupun kecil tapi rutin. Maka di luar bulan suci Ramadan itu tetap harus kita lakukan. Artinya apa? Nilai yang kelima ini adalah sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 183. Kita garis besar kalimat atau kata-kata terakhirnya, la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang kita lakukan ini adalah membuat kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu nilai akhir dari puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau setelah bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti gagallah kita menerapkan nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.